Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Rizky Nabila Nurimania dengan nomor NIM 231D10137 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daniel dengan NIM 231D167 Prodi Pendidikan Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Seli Permata Ayu dengan NIM 231D10129 dari Prodi Ekonomi. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian pembelajaran aktif dan kolaboratif. Untuk yang pertama, pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif sebuah metode di mana siswa secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran melalui berbagai aktivitas yang memerlukan partisipasi. Metode ini menekan kepada pentingnya interaksi dan keterlibatan siswa, bukan sekedar menerima informasi saja, melainkan secara pasif melalui guru. Dan untuk yang kolaboratif, pembelajaran kolaboratif merupakan pendekatan di mana siswa bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan belajar bersama. Dan ini bukan sekedar tentang belajar atau sebuah aktivitas melalui siswa dan guru saja, melainkan berdampingan tentang interaksi yang mendalam dalam pembagian pengetahuan secara keterampilan. Jadi di sini siswa akan ditampilkan bakat minatnya, mungkin seperti itu dari segi keterampilan. Yang kedua, ada ciri-ciri pembelajaran aktif. Di sini ada 4, yaitu diskusi kelas, kedua kelompok kecil, ketiga studi kasus, dan keempat pembelajaran berbasis proyek atau PBL. Ciri-ciri partisipasi aktif atau diskusi kelas itu terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran, seperti misalnya diskusi kelompok dan presentasi atau proyek-proyek yang lainnya. Dan yang kedua ada kelompok kecil. Kelompok kecil ini membahas suatu permasalahan atau memecah permasalahan di kelas menjadi kelompok dan mengelompokkan kelompok-kelompok kecil untuk mendiskusikan atau menyelesaikan tugas tertentu. Yang nomor 3 ada studi kasus, yaitu menganalisis kasus nyata untuk mengaplikasikan konsep yang dipelajari di kelas. Dan nomor 4 ada pembelajaran berbasis proyek atau PBL. Yang dimaksud PBL itu siswa bekerja dalam proyek jangka panjang yang memerlukan penelitian dan penyelesaian masalah. Di sini siswa akan mendapatkan seperti proyek atau tugas untuk memecahkan sebuah permasalahan yang ada di contoh kecilnya mungkin di lingkungan sekitar, dan menemukan titik permasalahannya dan menemukan solusi permasalahan tersebut. Dan manfaat pembelajaran aktif yaitu salah satunya untuk meningkatkan pemahaman dan referensi materi atau memperluas wawasan materi siswa, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi. Di sini siswa akan dikembangkan keterampilannya melalui dengan cara berkomunikasi, entah itu antar siswa dan maupun antar guru, dan meningkatkan jiwa sosial mereka. Seperti itu. Mungkin materi dari saya seperti itu yang bisa saya jelaskan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya pemateri kedua akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu strategi pembelajaran aktif. Strategi pembelajaran aktif yang pertama yaitu diskusi kelas, yaitu seperti membahas topik tertentu dengan seluruh kelas untuk menstimulasi pemikiran kritis. Yang kedua itu ada kelompok kecil, untuk memecah kelas menjadi kelompok-kelompok kecil untuk mendiskusikan atau menyelesaikan tugas tertentu. Yang ketiga yaitu studi kasus atau menganalisis kasus nyata untuk mengaplikasikan konsep yang dipelajari. Yang keempat yaitu ada pembelajaran berbasis proyek atau PBL. Siswa bekerja dalam proyek jangka panjang yang memerlukan penelitian dan penyelesaian masalah. Yang selanjutnya yaitu ada ciri-ciri pembelajaran kolaboratif.
Ciri-ciri pembelajaran kolaboratif yaitu yang pertama ada kerja sama tim, di mana siswa bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan yang sama. Yang kedua ada tanggung jawab bersama. Setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab atas keberhasilan kelompok. Dan yang ketiga yaitu interdependensi positif. Keberhasilan suatu anggota tergantung pada keberhasilan anggota lainnya. Yang keempat yaitu keterampilan interpersonal, yaitu siswa belajar berkomunikasi, menyelesaikan konflik, dan bekerja secara efektif dalam tim. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan manfaat pembelajaran kolaboratif. Yang pertama, meningkatkan keterampilan sosial dan komunikasi. Yang kedua, membantu siswa mengembangkan keterampilan penyelesaian masalah secara kelompok. Yang ketiga, mendorong siswa untuk saling belajar dan membantu. Yang keempat, meningkatkan pemahaman melalui diskusi dan umpan balik dari rekan sebaya. Selanjutnya, menggabungkan pembelajaran aktif dan kolaboratif. Pembelajaran aktif dan kolaboratif sering digabungkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan interaktif. Misalnya dalam proyek berbasis masalah, siswa dapat bekerja secara kolaboratif dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah sambil secara aktif mencari dan memproses informasi. Nah, implementasi dalam kelas. Yang pertama, rencanakan dengan cermat. Tentukan tujuan pembelajaran dan rancang aktivitas yang mendorong partisipasi aktif dan kerjasama. Yang kedua, fasilitasi jangan hanya mengajar. Bertindak sebagai fasilitator yang membantu siswa menemukan jawaban mereka sendiri. Yang ketiga, ciptakan lingkungan yang mendukung. Pastikan suasana kelas mendukung keterlibatan dan kerjasama, misalnya dengan pengaturan tempat duduk yang fleksibel. Yang keempat, gunakan teknologi. Manfaat alat bantu teknologi untuk mendukung aktivitas pembelajaran yang interaktif dan kolaboratif. Yang kelima, berikan umpan balik. Selalu berikan umpan balik konstruktif untuk membantu siswa memperbaiki dan mengembangkan kemampuan mereka. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pembelajaran aktif merupakan metode di mana siswa secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran melalui berbagai aktivitas yang memerlukan partisipasi mereka. Nah, pembelajaran kolaboratif merupakan pendekatan di mana siswa bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan belajar bersama. Sekian dari saya, terima kasih.